Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang. Saya berasal dari program studi Magister Rekayasa Tekstil dan Aparel, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Angkatan 2003. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu perilaku serat ketika menyerap air, yaitu swelling atau mengembang. Pembahasan ini saya ambil dari buku Physical Properties of Textile Fiber yang ditulis oleh W.E. Morton dan J.W.S. Harley. Baik, ketika serat menyerap air, serat tersebut akan mengembang ke arah lebar dan ke arah sumbu serat. Perubahan ini mempengaruhi stabilitas dimensi dari kain yang terbentuk dari serat tersebut. Pembekakan serat ke arah melintang biasanya terjadi dalam benang yang dianyam dengan anyaman tuil atau memakai anyaman keper, kemudian menghasilkan penyusutan ke arah lebar kain, yang berikutnya harus diperbaiki menggunakan penarikan atau menggunakan heat set di mesin stanter. Ketika benang di kain mengembang, maka celah antar benang akan menutup yang menyebabkan kain menjadi kedap terhadap air atau kain akan susah untuk dilewati oleh air. Pembekakan ini terjadi dikarenakan oleh pertukaran posisi antara molekul serat dan molekul air dalam jumlah yang terbatas sampai terjadi kesetimbangan dari serat dan air. Pengembangan atau perilaku swelling ini dapat diamati menggunakan katetometer atau mikroskop. Dengan katetometer, kita menggantung serat searah dengan sumbu serat dengan tekanan yang rendah. Kemudian, penambahan panjang diamati dengan katetometer. Untuk volume swelling, menghitungnya yaitu dengan membandingkan perubahan volume dengan volume sebelumnya atau delta V per V, yang dalam perhitungan ini menggunakan satuan persen. Lalu selanjutnya yaitu axial swelling. Untuk axial swelling dihitung juga dengan satuan persen dengan membandingkan penambahan panjangnya dengan panjang sebelumnya atau delta L per L. Untuk volume swelling sendiri di dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk volume swelling ini yaitu delta A dikalikan dengan delta L. Inilah volume swelling. Untuk axial swelling tersendiri hanya delta A-nya saja. Kemudian yaitu transverse swelling. Untuk transverse swelling sendiri yaitu pembengkakan atau pengembangan di arah melintang. Pembengkakan arah melintang dapat diamati menggunakan mikroskop, namun pengamatan ini terbatas oleh resolusi dan perbesaran mikroskop yang digunakan. Karena penampang melintang serat sangat kecil, pengamatan dengan mikroskop akan sedikit menemui kendala, yaitu error yang akan terjadi karena resolusi dan perbesaran tersebut, dan error yang dihasilkan dapat mencapai 25%. Walaupun begitu, pengamatan menggunakan mikroskop tetap digunakan untuk mengetahui bentuk penampang serat dan mengukur diameter dari pembengkakan serat dengan planimeter. Gambar di slide ini merupakan contoh penampang melintang dari serat rayon sebelum dan sesudah menyerap air. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembengkakan diameter tidak dapat digunakan untuk menggambarkan pembengkakan pada serat yang penampang melintangnya tidak beraturan atau irregular. Dapat dilihat bahwa serat rayon memiliki penampang melintang yang irregular karena proses pembuatannya, dan ketika mengembang karena air pun pengembangannya ini tidak dapat diamati untuk diameternya karena bentuknya yang irregular ini susah untuk mengambil garis diagonalnya untuk mengambil diameternya. Lalu yang berikutnya yaitu perilaku serat-serat yang ada di pasaran ketika mengembang di dalam air. Dapat dilihat dalam tabel ini ketika serat yang hidrofilik atau higroskopis
memiliki swelling yang lebih tinggi daripada serat yang tidak higroskopis. Seperti contoh, serat katun yang non-Mercer memiliki transfer swelling sampai 20-23% dan areanya bisa 40-42% sampai 42%. Sedangkan yang katun yang sudah di-mercerize hanya memiliki transfer swelling sekitar 17 dan areanya bisa sampai 46%. Hal ini dikarenakan ketika kapas sudah di-mercer, kapas sudah mengembang pada proses mercernya, jadi diameternya sudah tidak dapat mengembang lagi. Namun areanya masih dapat mengembang bahkan lebih tinggi daripada katun yang non-mercer. Selanjutnya yaitu serat jute dan serat rayon viscose. Serat rayon viscose ini memiliki swelling area yang lebih besar daripada cotton atau mercerized cotton atau bahkan flax. Bahkan rayon viscose ini dapat swelling areanya bahkan bisa sampai 100% bahkan lebih. Untuk volumenya pun bisa sampai 126%. Hal ini menunjukkan bahwa rayon memang memiliki moisture regen yang sangat tinggi. Lalu berikutnya yaitu serat asetat, wool, sutra, dan nilon. Untuk serat-serat yang tidak higroskopis, ini memiliki swelling yang lebih rendah daripada serat yang higroskopis. Dapat dilihat di bawah ini, serat wool memiliki swelling yang lebih tinggi. Ini menggambarkan bahwa serat wool ini serat yang higroskopis atau hidrofilik, namun tidak lebih tinggi daripada serat rayon viscose. Kemudian berikutnya yaitu adalah perilaku serat nilon ketika membengkak. Nilon ini memiliki sebuah keistimewaan, yaitu nilon memiliki sifat yang anisotropik, yaitu sehingga pembengkakannya tidak dapat ke arah melintang sepanjang sumbu serat. Sifat anisotropik yaitu perubahan fisikanya tidak dapat sama kedua arahnya, jadi hanya dapat searah saja. Dapat dilihat di gambar ini, nilon tidak dapat membengkak searah melintang karena derajat polimerisasinya yang tinggi dan air hanya masuk sampai daerah amorfnya saja yang sedikit. Kemudian pembengkakannya sedikit dan tidak dapat membengkak ke arah melintang atau tegak lurus ke arah sumbu serat. Dapat dilihat di gambar bahwa air hanya masuk ke daerah amorfnya saja, tidak dapat masuk ke daerah kristalin, dan nilon sendiri memiliki derajat kristalinitas yang tinggi sehingga daerah amorfnya sedikit, dan hal inilah yang menyebabkan nilon hanya membengkak ke arah lebar dan tidak dapat membengkak ke arah sepanjang sumbu serat. Lalu yang berikutnya yaitu menggambarkan perilaku serat terhadap penyerapan di kondisi kelembapan yang berbeda. Dapat dilihat bahwa serat kapas ketika membengkak di kelembapan yang berbeda, dapat dilihat semakin tinggi kelembapan maka persen swellingnya akan semakin tinggi juga. Namun ketika absorpsi dan disopsi serat kapas akan lebih tinggi swellingnya daripada ketika absorpsi, yaitu ketika serat kapas ini ketika diberi oleh kelembapan akan lebih susah ketika serat kapas dikurangi kelembapannya, serat kapas lebih susah untuk mengeluarkan air daripada memasukkan air ketika kelembapannya ditambah. Begitu pula dengan serat wool dan serat nilon. Lalu yang berikutnya yaitu perilaku serat wool ketika adsorpsi dan disopsi yang diamati oleh Mackey and Downes. Serat wool ketika penyerapan akan memiliki persen penambahan panjang yang lebih tinggi daripada ketika dikurangi humidity-nya. Dan hal ini juga diamati dengan persen regennya bahwa panjang swelling ketika adsorpsi memiliki regen yang lebih rendah daripada disopsinya. Demikian hal yang dapat saya sampaikan dari
perilaku serat tekstil ketika menyerap air, yaitu membengkak. Sekian dari saya, untuk kekurangannya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.